Oke, kita masuk ke bab 9 buku Minna no Nihongo. Nah, di sini ada pola untuk menyatakan suka atau benci terhadap sesuatu. Nah, jadi di sini untuk polanya subjek plus wa plus benda ga plus suki atau kirai des. Nah, kirai des ini berarti benci atau tidak suka, dan suki ini berarti suka. Nah, jadi langsung aja masuk ke contoh kalimatnya. Watashi wa karai ryori ga suki desu. Saya suka masakan pedas. Karai ryori ini masakan pedas. Oke, untuk yang kedua, Dadang sang wa tabako ga kirai desu. Saudara Dadang tidak suka ataupun benci rokok seperti itu. Nah, untuk slide kedua di sini ada subjek plus wa plus nani-nani plus ga plus jozu atau heta des. Nah, di sini pola ini kita gunakan untuk menyatakan kita itu ataupun si subjek ini pintar ataupun bodoh terhadap sesuatu. Ini kata sifat ya. Jozu ini artinya pintar dan heta ini berarti bodoh. Oke, untuk contoh kalimatnya. Chichi wa nihongo ga jozu desu. Ayah saya pandai berbahasa Jepang. Cici ini berarti ayah saya. Nihongo ga jozu berarti pandai bahasa Jepang. Jozu ini pandai atau pintar, nihongo ini bahasa Jepang. Jadi berarti ayah saya pandai berbahasa Jepang. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Subjek plus wa plus benda ga arimasu. Jadi pola ini untuk menyatakan ada sesuatu. Arimasu ini artinya itu adalah ada untuk kata benda. Nah, ini khusus kita gunakan untuk kata di sini untuk kata benda. Oke, langsung masuk ke contoh kalimat. Watashi wa pasokon ga arimasu. Artinya saya ada komputer. Jadi saya ada komputer kayak gitu. Jadi si subjek ini, si saya ini mempunyai komputer. Jadi seperti itu. Kita tinggal tentukan subjeknya yaitu watashi wa, terus kata bendanya ditambah dengan partikel ga. Ini partikel ga ya. Baru ditambah dengan arimasu. Oke, untuk slide selanjutnya, subjek plus wa plus nani-nani ga wakarimasu. Nah, nani-nani di sini masih dalam kategori kata benda. Pola untuk menyatakan mengerti terhadap sesuatu. Yang mana ini merupakan kata kerja. Ini bukan kata sifat ya, tapi ini kata kerja yang berarti mengerti atau paham. Wakarimasu. Oke, langsung masuk ke contoh kalimatnya. Arya-san wa eigo ga wakarimasu. Saudara Arya mengerti bahasa Inggris. Arya-san wa saudara Arya eigo ga wakarimasu mengerti bahasa Inggris. Jadi untuk partikel yang digunakan di sini sudah sepaket ya, ga wakarimasu seperti itu. Sama seperti contoh-contoh kalimat di slide sebelumnya. Partikel ga ini sudah sepaket dengan kata sifat ataupun kata kerja yang ada di belakangnya seperti itu. Terus di sini ada doushite. Doushite ini berarti kenapa. Jadi ini kita bakal menanyakan sebab terjadinya suatu kejadian seperti itu. Kenapa? Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Kino doushite shigoto o yasumimashita ka? Kemarin kenapa telah libur kerja? Sumimasen, netsu ga arimashita kara. Nah, netsu ga arimashita kara ini berarti karena telah ada
demam, ataupun dia tuh mau bilang maaf karena saya demam, seperti itu. Bahasa Jepangnya netsu ga arimashita kara. Jadi untuk doshite ini merupakan kata tanya yang mana kita letakkan setelah keterangan waktu ya. Bisa setelah keterangan waktu, bisa setelah partikel wa, seperti itu. Kalau ada partikel wa-nya, kita letakkan setelah partikel wa-nya, dan kalau tidak ada partikel wa-nya, kita bisa letakkan setelah keterangan waktu seperti ini. Ini ada keterangan waktu kino. Kalau tidak ada kino, kita juga bisa langsung doshite shigoto ya yasumimashita ka, kayak gitu. Ataupun doshite shigoto o yasumimasu ka kalau tidak ada kosakata lampaunya. Oke, lanjut ke kara. Kara ini berarti karena. Jadi ini kita kita tuh pengen bilang alasan terjadinya sesuatu ya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan doshite. Jadi sebelumnya itu kita bertanya doshite, yang berarti pertanyaan kenapa, dan jawabannya kita pakai kara, yang berarti karena. Oke. Dan di sini contoh kalimatnya juga ada ashita tesuto ga arimasu kara benkyou shimasu. Atau kalau dia berbicara sama lawan bicara dan pengen mengajak lawan bicaranya untuk belajar, jadinya ashita tesuto ga arimasu kara benkyou shimashou. Jadi benkyou shimashou itu berarti dia mengajak lawan bicaranya, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir di sini ada kosakata yoku, daitai, sukoshi, atau amari, dan zeng. Ini artinya kalian silahkan pahami sendiri. Jadi untuk suatu kalimat itu, kalau kita pengen menyatakan sesuatu yang kita pahami dan kita memahaminya sekitar 100%, kita pakai yoku wakarimasu, yang berarti yoku itu sangat, wakarimasu itu mengerti, atau yang berarti sangat mengerti, kayak gitu. Dan di sini juga kita kalau kita pengen menyatakan sesuatu benda itu ada banyak, kita juga bisa pakai takusang arimasu. Arimasu ini kan ada untuk benda ya. Jadi kita paham sesuatu itu misalnya 100%, kita pakai yoku wakarimasu. Dan kalau kita punya benda itu sekitar 100% ataupun ada banyak, kita pakai takusang arimasu, kayak gitu. Terus yang kedua, kalau kita mau bilang kita memahami sesuatu itu, misalnya kalau kita mau bilang kita memahami bahasa Jepang sekitar 80%, berarti kita pakai daitai wakarimasu, atau artinya sebagian besar mengerti. Dan kalau untuk daitai arimasu ini kita gunakan ketika kita mau bilang kita punya sesuatu benda, misalnya uang ataupun makanan, kayak gitu. Tapi makanannya tidak terlalu banyak dan juga tidak sedikit, kayak gitu. Jadi punyanya artinya sebagian besar. Ini sebagian besar ada, ini sebagian besar mengerti. Nanti kita bakal masuk ke contoh kalimatnya, bagaimana cara penggunaan dari yoku dan takusang ini. Terus untuk yang 30%, misalnya kita cuma paham bahasa Jepang sekitar 30%, kita pakainya sukoshi wakarimasu. Misalnya kalau minasan cuma paham bahasa Jepang 30%, terus ditanya orang Jepang, Nihongo ga wakarimasu ka? Kalian jawab sukoshi wakarimasu, kayak gitu. Terus kalau kalian cuma punya uang sedikit ya, pakainya sukoshi arimasu, kayak gitu. Ataupun punya makanan sedikit ya, apapun itu yang kalian miliki sedikit, dan itu kalian bisa bayangkan sendiri barang yang kalian punya itu sedikit atau banyak, kayak gitu. Kalau sedikit ya pakai sukoshi arimasu. Dan kalau tidak pakai antara dua ini, kalian juga bisa pakai
ini amari yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Ada pola kalimat amari wakarimaseng kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau kamu tidak begitu paham bahasa Jepang ataupun sekitar 30% aja, pakainya watashi wa nihongo ga amari wakarimaseng. Dan misalnya kalau cuma punya uang sedikit, okane ga amari arimaseng kayak gitu. Oke, terus untuk yang terakhir ini 0% atau zero. Jadi 0% ini kalian tuh sama sekali tidak paham bahasa Jepang ataupun tidak paham tentang sesuatu, tentang konteks yang dibahas ataupun yang ditanya kayak gitu. Dan ataupun kalian tidak punya uang sama sekali, tidak punya makanan sama sekali, jadi pakainya ini. Nah, kalau misalnya tidak paham tentang konteks yang dibicarakan, misalnya bahasa Jepang, kita lagi bicarakan bahasa Jepang, nihongo ga zenzen wakarimaseng. Jadi kita pakai zenzen, terus wakarimas ini kita ubah ke bentuk negatif, jadinya wakarimaseng. Watashi wa nihongo ga zenzen wakarimaseng. Terus untuk yang misalnya ditanyai kepemilikan suatu benda, apakah kamu punya uang, misalnya ditanya seperti itu. Kalau kamu sama sekali tidak punya uang, kamu jawabnya seperti ini. Zenzen arimaseng, sama sekali tidak ada. Kali ini zenzen wakarimaseng, sama sekali tidak mengerti. Oke, untuk contoh soalnya, watashi wa nihongo ga yoku wakarimasu. Jadi yoku wakarimasu ini, takusang arimasu ini kita letakkan setelah partikel ga. Nah, ini setelah partikel ga. Dia pasti yang terakhir ya. Dia diletakkan pasti akhir dari sebuah kalimat. Ga. Watashi wa nihongo ga yoku wakarimasu. Saya sangat paham bahasa Jepang. Ano hitu wa okane ga takusang arimasu. Orang itu ada banyak uang. Dodo-san wa Arabia go ga zenzen wakarimaseng. Saudara Dodo sama sekali tidak paham, sama sekali tidak mengerti ya, zenzen wakarimaseng itu sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, Arabia go, seperti itu.